Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, masih ada 3 wilayah di Jawa Tengah yang masuk zona berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Noval Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah. Noval, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini kasus COVID-19 di wilayah Jawa Tengah? Ya, selamat siang Marvin dan juga pemirsa. Sampai saat ini berdasarkan data yang kami terima dari situs tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, ada sekitar 7.790 kasus positif COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu terkait dengan angka kesembuhannya sudah mencapai 3.940 angka kesembuhan, dan data terakhir ini kami terima pada hari Kamis kemarin dan akan diperbaharui per pukul 12.00 pada hari ini. Sementara itu, meski akhir-akhir ini wilayah Surakarta menjadi sorotan terkait dengan munculnya sejumlah klaster baru, namun apabila dikalkulasikan ulang pada masing-masing wilayah, Kota Semarang ini masih menjadi kota dengan kasus terkonfirmasi positif terbanyak, yakni ada 880 kasus. Dan dengan kondisi seperti ini, memang hingga kini Kota Semarang masih menjadi salah satu daerah yang masuk dalam zona berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Selain di Kota Semarang, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah daerah juga masih tergolong tinggi dalam penyebaran COVID-19. Di antaranya adalah Kabupaten Demak dengan 361 kasus, kemudian ada Jepara dengan 300 kasus, kemudian juga ada Kabupaten Kudus dengan 219 kasus, dan Kabupaten Grobogan dengan 107 kasus. Dan ini sekali lagi merupakan data per tanggal 23 kemarin dan akan diperbaharui setiap harinya pada pukul 12 siang termasuk pada hari ini. Marvin. Iya, Novel, lantas langkah atau strategi apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi serta menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah? Ya, langkah dan strategi yang telah diambil terutama terkait dengan langkah preventif ini sudah dilakukan oleh berbagai sektor, artinya tidak hanya Dinas Kesehatan atau tidak hanya pemerintah, namun juga dari sektor-sektor lainnya. Seperti halnya di Surakarta, setelah sebelumnya para tenaga kesehatan di RSUNS terpapar COVID-19, para nakes ini sudah terlebih dahulu menjalani isolasi di rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemantauan seperti itu selama diisolasi di rumah sakit secara lebih mendalam, tidak ditemukan adanya komorbid atau penyakit penyerta lain sehingga para tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di Surakarta ini sudah bisa langsung melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Kemudian ada kasus lagi di Wonogiri, tidak jauh dari Surakarta, di mana langkah untuk menekan penyebaran COVID-19 ini terutama di sekitar Pondok Pesantren Sempon Wonogiri juga telah dilakukan. Salah satunya dengan mengisolasi pondok pesantren dan juga melakukan tracing. Selain itu, warga di sekitar pondok pesantren ini juga telah menjalani tes swab seperti itu, dan dari hasil tes swab ini nantinya akan diketahui sejauh apa penyebaran COVID-19 terutama dari klaster pondok pesantren Sempon yang berada di Wonogiri ini. Dan berikut kita simak keterangan lengkap dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kasus COVID-19 di Solo dan juga di Wonogiri. Oh sudah, hasilnya sudah, dan kebanyakan adalah asimptomatis, ya. Jadi mereka sebenarnya bisa diisolasi mandiri. Sumber penularannya dari luar kota, bukan dari Wonogiri, ya. Jadi ada pengasuh yang habis perjalanan dari luar kota. Marvin dan juga pemirsa, tidak hanya langkah preventif saja yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi dari berbagai sektor, langkah edukatif juga terus dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh satuan dari Polrestabes Kota Semarang yang melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Nah, sosialisasi ini dilakukan untuk mengedukasi dan memantau kondisi real di masyarakat terkait dengan kedisiplinan mereka dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama di transportasi publik. Dan pada hari kemarin, sosialisasi ini dilakukan juga sebagai rangkaian dari operasi Patuh Candi, dan dilakukan tidak hanya di Kota Semarang namun juga di daerah lainnya dengan menyasar para calon penumpang dari BRT yang beroperasi di Kota Semarang ini. Demikian Marvin, informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Noval Nurosa, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.